Jelas. Alhamdulillah. Sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat ya. Termasuk nikmat bisa bersama ya, dalam webinar rutin ya. Yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik insya Allah ya, yang baik selalu dalam kebaikan. Baik, sahabat Abi, nah bagaimana kabarnya semuanya hari ini ya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, nah dan selalu bersama Al-Quran tentunya ya, insya Allah. Baik, sahabat Abi, insya Allah bertemu lagi bersama saya, Rahma, salah satu pengurus di Yayasan Al-Amalu Bil Iman, sebagai pengurus Yayasan Al-Amalu Bil Iman, khususnya bergerak di bidang media pembelajaran online. Kalau ada dari sahabat Abi yang belum bisa membaca Al-Quran, boleh sekali bergabung di program online-nya Al-Amalu Bil Iman ya, insya Allah dengan para pengajar yang bersanad dan profesional di bidangnya. Baik, sahabat Abi, webinar malam hari ini, insya Allah sudah banyak nih ya informasinya. Tema webinar kita adalah sabar bukan menjadikan kita lemah. Tentunya diksi sabar ini tidak pernah bosan kita terima, karena aplikasinya pun tidak begitu mudah. Tetapi terus kita upayakan untuk selalu mengaplikasikannya ya, insya Allah. Baik, insya Allah pemateri kita malam ini ada Ustadz Ahmad Hadi. Ustadz sudah bergabung? Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah aman ya Ustadz ya sinyalnya? Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi wajahnya belum terlihat nih Ustadz. Mau lihat wajah saya? Oke. Alhamdulillah ya. Biar terlihat baik. Insya Allah sahabat Abi. Tidak berlama-lama ya, kita akan masuk kepada profil dari pemateri kita hari ini. Kenalan terkait profil terlebih dahulu. Untuk sahabat Abi, silakan diinformasikan webinar malam ini kepada grup ya, baik keluarga, teman-temannya, ataupun di story-nya agar lebih hangat membersamai webinar malam ini. Alhamdulillah sudah terlihat juga ya santri-santri yang rutin ya. Rutin sekali dalam webinar ya. Selalu hadir, insya Allah. Masya Allah ya, sudah ada Pak Surya juga nih yang menyusul buku media santai online. Sengit malam ini kalau baik, alhamdulillah. Sahabat Abi, izin saya memperkenalkan pemateri kita malam hari ini karena banyak di antara sahabat Abi yang mungkin baru pertama malam ini bergabung di webinar rutin. Nah, profil beliau, nama beliau adalah Hadi Busono, disebut Ustadz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tahfiz ya, Al-Amalu Bil Iman, yang beralokasi di Permata ya, kalau sebasantri di luar Bandung mungkin daerah Cimahi ya, Jawa Barat, Bandung ya. Kalau orang Bandung boleh kapan-kapan main langsung atau kita pembelajaran online. Kemudian beliau lahir 60 tahun lalu di Lamongan, sebuah kota pesisir yang indah di Jawa Timur.
Riwayat pendidikan sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, dilanjutkan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, dan pasca sarjana magister manajemen Universitas Indonesia. Kemudian berbagai pekerjaan telah dijalani, mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha, telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau biasa dikenal sebagai outsourcing dan sebagai pemilik Galang Group. Kemudian sahabat Abi ya, agar penasarannya dan upgrade ilmu ya boleh sekali melanjutkan untuk memiliki buku ya Bekerja dengan Iman. Nah, itu di sebelah merupakan buku ke-1 dan kedua dan ketiga ya sudah. Nah, insya Allah sudah penulisan ya, sedang penulisan buku ke-4-nya. Dilanjutkan ya, kegiatan sosialnya pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia dan sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia. Saat ini sebagai pengasuh Pondok Tahfiz Al-Amal Bil Iman. Nah, Pondok Tahfiz Al-Amal Bil Iman ini sebagai tempat santri hafiz Al-Quran dalam pembelajaran bekerja dengan iman. Nah, tentunya selain menghafal juga ada training ya, training bekerja dengan iman. Buku ini adalah buku seri ketiga ya, Bekerja dengan Iman. Seri pertamanya bekerja mendapatkan rezeki, tidak sekedar upah atau gaji. Seri keduanya kesabaran itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan ya. Alhamdulillah sudah 3 seri yang sudah diluncurkan. Kemudian kecintanya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya. Baik, sahabat Abi, insya Allah mewakili sedikit banyak dari perjalanan beliau sampai ada di titik ini. Insya Allah kita sambut untuk waktu dan tempatnya. Silakan, Ustaz Hadi dipersilakan. Terima kasih Ustazah Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di dalam area kajian, area Allah memberikan pahala sebesar-besarnya untuk kita semua malam hari ini. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya, termasuk kita semua di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang malam ini menyempatkan bisa mendengarkan atau bisa melakukan kajian. Tadi itu Ustazah Rahma, salah satu Ustazah kita, muslimah kita, beliau adalah salah satu yang memiliki 3 atau 4 sanad termasuk sanad untuk Al-Fatihah. Mohon admin di mute ya kalau yang belum di mute supaya tidak mengganggu yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan tadi pengenalan Ustazah Rahma, moderator kita, mengenai Al-Amalu Bil Iman itu sendiri. Supaya Bapak juga mengenal yayasan kita ini. Yayasan kita ini namanya Al-Amalu Bil Iman, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu bekerja dengan iman. Mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, integritas, dedikasi, dan kompetensi yang handal. Lalu misi ini diimplementasikan konsepnya di dalam buku seri Bekerja dengan Iman yang tadi sudah disampaikan. Lalu juga kajian-kajian yang ada di YouTube
Kalau ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat kajian-kajiannya mengenai bekerja dengan iman, lalu dilaksanakan di dalam pondok tahfiz Al-Amalu bil Iman pada santri-santri yang menghafal Al-Quran di sana. Demikian juga lalu kita melakukan siar melalui webinar. Ini seperti malam ini, webinar bedah buku dan webinar kajian bekerja dengan iman. Topik malam hari ini adalah mengenai sabar, itu tidak menjadikan kita lemah. Itu adalah salah satu bab di dalam buku yang kedua. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat, dipersilahkan. Dan ini ada 3 buku. Pertama buku konsep dari bekerja dengan iman sendiri, mendapatkan rezeki dan tidak sekedar upah dan gaji. Lalu yang kedua sabar. Kenapa dijadikan satu buku? Karena memang sabar itu mengaruhi semua ke aktivitas kehidupan kita. Dasar dari attitude-nya orang Muslim itu sabar. Lalu yang buku yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi sabar, bagaimana kita menjadi orang Muslim yang sempurna yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada di buku ketiga. Buku ini bisa dilihat di Gramedia dan lain-lain, toko-toko buku atau toko online, Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Nggak mahal, paling 2 mangkok bakso itu sekitar 60 ribuan. Lalu yang versi digital itu di Google Playbook atau di Gramedia online. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kami memperbaikin program bekerja dengan iman ini, bukan memperbaiki, jadi memang melihat kondisi perkembangannya, konsep bekerja dengan iman ini terus-menerus diperbaiki, terus-menerus dilakukan pengembangannya. Dan kita akan coba versi yang terbaru. Kita saksikan pembukaan versi yang terbaru dari bekerja dengan iman. Dulu adalah versi 1.0, sekarang menjadi versi 1.1. Ini yang selama ini dipresentasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sedikit ada perubahan. Perputarannya antara niat dan tawakal itu melawan jarum jam seperti orang tawakal. Lalu isinya juga ada perbaikan sesuai dengan kondisi. Dan ini terus diberikan presentasi ini kepada Bapak Ibu sekalian setiap 2 minggu sekali. Kalau nggak salah sekarang sudah ke sesi ke-8, Allah pasti menguji. Itu yang Bapak Ibu sekalian lihat. Insya Allah di minggu depan akan disampaikan oleh Ustadz Ulum dan Ustazah Rahma. Baik, kita memasukin, saya carikan presentasinya dulu, maaf. Piring apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, inilah presentasi pada hari ini. Webinar kita judulnya Sabar Bukan Menjadikan Kita Lemah. Ini karena bulannya adalah bulan ibu-ibu, saya mengingat ibu saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga barangkali bisa membaca dari hadis Rasulullah ini tentang ibu-ibu kita. Mungkin ada beberapa foto yang kita tengahkan nanti di dalam presentasi mengenai aktivitas ibu-ibu kita selama ini ya. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qusairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Sampai 3 kali. Baru Rasulullah menyebut ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Jadi betapa pentingnya arti ibu bagi Rasulullah. Nah, pada webinar malam ini, insya Allah saya ketengahkan kegiatan ibu-ibu kita supaya bisa mengingat apa yang telah beliau-beliau kerjakan untuk kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini sabar bukan menjadikan kita lemah. Kesempatan sekarang ini saya membutuhkan 3 relawan. 3 relawan yang mau jihad menyampaikan kebaikan dan kebenaran bersama saya malam hari ini. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan, volunteer ini atau relawan ini yang akan menjawab dan kita akan membahas. Silakan yang mau membantu saya atau yang mau berjihad bersama saya untuk raise hand. Ustazah Rahma mencatat siapa-siapanya, lalu saya akan mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian membantu saya untuk berjihad di malam hari ini. Silakan raise hand. Ada? Ada yang mau bantu saya? Ya? Oke, alasan lagi webinar ini selesai karena setelah webinar. Siapa ini? Siapa nih Ustazah Rahma yang raise hand 1 ini? Oke, Bapak atau Bapak ini ya, Hamzan Wadi. Assalamualaikum Pak Hamzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dari mana? Ada di Lombok Timur. Alhamdulillah. Oh ini Mas Hamzan nih ya. Mas Hamzan. Ya. Bantu saya untuk berjihad malam hari ini ya. Siap Ustaz, siap. Nah, kebaikan. Mas Hamzan ini punya kendaraan apa? Mohon maaf di rumah. Ada sepeda motor atau mobil atau apa? Ada motor. Motor ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau cerita sedikit. Nanti mohon Mas Hamzan menjawab. Ya. Seandainya Mas Hamzan tuh punya mobil mewah Mercy gitu ya. Ini kan doa juga kan. Mudah-mudahan ya. Punya mobil mewah Mercy. Ini lagi mengendarain mobil itu di jalan dengan aman gitu. Tiba-tiba ditabrak angkot gitu ya. Angkot gitu. Dari belakang gitu. Angkot dari belakang. Jebret gitu ya. Terus tentu Mas Hamzannya berhenti kan. Angkotnya juga berhenti, sopirnya turun. Dia turun bukannya minta maaf tapi marah-marah gitu. Mas Hamzan apalah dia buat seakan-akan Mas Hamzan yang salah gitu. Ngerem mendadak lah apalah marah-marah gitu kan. Nah,
pertanyaannya ya Mas Hamsan, Allah memerintahkan kita untuk sabar. Nah, dalam posisi itu kesabaran Mas Hamsan itu menjadi lemah atau menjadi kuat? Dijawab, ya, dijawab, silakan. Kalau kronologinya seperti itu, kebetulan saya ini tidak terlalu kuat imannya, ya iman saya akan lemah dan saya pasti akan berbicara yang kasar dan marah pada dia. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita bahas. Jadi Mas Hamsan melawan aja gitu ya, karena merasa nggak salah. Punya mobil mewah kok ditabrak gitu kan? Iya, kan nggak ada salah gitu kan Ustaz ya, lalu ditabrak gitu. Iya. Alhamdulillah Mas Hamsan, nanti kita bahas ya. Saya catat, nanti satu persatu kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ada 3 pertanyaan ya. Ada satu lagi, siapa yang mau Mana plastik? membantu saya untuk jihad malam hari ini? Halo. Nah, ini siapa nih? Tinggal bapak lah, tinggal bapak. Mari untuk bapak sih. Kok mati? Nah, Vivo, siapa ini? Vivo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Vivo ya? Tulis nama Ustaz, Dasmin. Dasmin ya, Mas Dasmin. Ya. Oke. Mas Dasmin. Sama dengan Mas Hamzan tadi. Saya boleh ya dijawab ya pertanyaan saya, nanti kita bisa bahas karena ini kasus sehari-hari ya. Mas Dasmin tinggal di mana? Di Aceh. Ada Aceh, alhamdulillah. Jauh. Di perumahan atau di kota gitu? Di perkampungan. Di perkampungan, oke. Yeah. Baik, Mas Dasmin, misalnya begini. Mas Dasmin punya tetangga dong ya? Pasti punya tetangga kiri kanan ya. Nah, tetangganya itu suka bikin ribut. Iya. Kadang motornya dikencengin gitu kan. Padahal Mas Dasmin lagi istirahat gitu, mengganggu. Atau dia marah-marah nggak kekeruan dan sebagainya. Ya kan? Bisa terjadi begitu kan? Nah, pertanyaannya adalah Mas Dasmin diperintahkan Allah untuk sabar. Nah, dalam kondisi seperti itu Mas Dasmin merasa lemah atau merasa kuat? Kalau sabar. Kalau yang semacam itu Ustaz, ya, paling terasa lemah, tapi bukan berarti kita lemah. Jadi iman kita lemah, dalam arti kata kita tidak melayani dengan hal-hal yang negatif itu. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dasmin. Insya Allah Mas Dasman ini mendapat berkah dan rahmat Allah. Amin. Satu lagi nih pertanyaan nih. Ada yang bisa bantu saya berjihad malam ini untuk kebaikan dan kebenaran? Surya. Ayo, siapa? Tadi dari Lombok, lalu dari Aceh. Masya Allah. Dari Jawa malah nggak ada nih. Oh, ini ada, ini siapa ini? Afwan Ustadz, itu yang lebih dulu Raisen itu Pak Surya tadi. Oh, Pak Surya. Iya, angkatan dulu. Nah ini jadi siapa nih, Pak Surya atau Pak siapa ini? Andani Utari ya. Hadir Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andani Utari. Boleh bantu saya ya untuk jihad malam hari ini menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Insyaallah boleh? Ya. Boleh. Ini agak nggak enak nih pertanyaannya. Cuman
ini untuk kebaikan, jadi mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Jadi misalnya nih, Ukti Handani sakit nih, misalnya, ya insya Allah jangan sakit ya. Kalau misalnya sakit gitu, sakit lalu sama dokter dinyatakan bahwa ini sakitnya lumayan parah gitu ya, lumayan parah. Lalu ada datang saudara gitu, saudara datang menengok atau teman gitu ya, nengok. Terus temannya ini bilang sama Ukti Handani, yang sabar ya gitu. Selalu begitu kan? Yang sabar ya, selalu yang sabar. Nah, apa yang dimaksud dengan yang sabar itu? Apakah menjadi pasrah gitu ya, sudahlah gitu, atau bagaimana? Ya, yang jelas sabar menerima kenyataan. Sabar menerima kenyataan gitu. Iya. Baik, terima kasih Ukti Handani. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat Ukti dan keluarganya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, banyak yang mau berjihad tentang kebenaran. Nah ini ada satu lagi nih Pak, dari Aceh nih. Halo, Assalamualaikum. Sehat-sehat Pak? Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menyimak hari ini Bapak sudah menambah ilmunya nih banyak sekali. Hampir tiap minggu kita ketemu ya. Semoga Allah melimpahkan rahmat. Amin, amin. Amin, amin. Saya mulai dulu lagi presentasinya. Bapak Ibu sekalian, ini presentasinya, dan yang pertama adalah menjelaskan sabar itu menurut Al-Quran itu apa gitu kan. Ini kalimatnya surat Al-Imran ayat 146. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana menimpanya. Jadi bencana itu tidak membuat lemah, tidak patah semangat dan tidak menyerah. Itulah yang disebut orang-orang yang sabar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ukti Handani kalau ada temannya bilang sabar, itu berarti Ukti Handani nggak boleh menyerah kepada sakitnya. Tidak boleh patah semangat, tidak boleh lemah. Terus lalu apa yang harus dilakukan? Sabar bukan tindakan berdiam diri, pasif, tidak melakukan apapun, menunggu, berpangku tangan, memasrahkan kehidupan pada takdir Tuhan. Ya sudahlah gitu kan. Sabar itu bukan itu menurut Al-Quran. Ciri orang sabar adalah dia tidak gegabah, bersikap tenang, berpikir positif, berpendirian teguh, bersikap optimis, bekerja keras, pantang menyerah, konsisten pada proses. Jadi kalau misalnya tadi Mas Hamzan dimarah-marahin, itu tenang saja, jangan ikut-ikut marah. Jadi bersikap tenang, berpikir positif aja. Ya sudah, kita selesaikan aja di kantor polisi, nah, kan gitu aja. Berarti kan pasti angkotnya itu ketakutan kalau dibicarakan polisi. Orang dia harus merasa salah tapi ngotot, ya kan? Oke, jadi sebetulnya orang sabar itu, inilah artinya orang sabar itu bukan orang lemah, justru dia orang kuat. Kuat karena dibantu sama polisi tadi kan. Alah, kalau gitu kita selesaikan aja di kantor polisi. Jadi bersikap tenang, tenang saja, berpikir positif, berpendirian teguh, optimis bahwa ini bisa diselesaikan, kan? Bekerja keras, pantang menyerah. Nah, Ukti tadi Andini, kalau ada temannya bilang sabar, itu artinya Ukti harus ikhtiar untuk menyembuhkan sakitnya, bukan lalu berpasrah. Berikhtiar tapi tenang. Nah, misalnya sama saudaranya tanya, ada enggak dokter spesialis yang untuk penyakit saya? Nah, jadi berpikiran positif.
bersikap optimis. Ada nggak second opinion gitu? Artinya pendapat kedua untuk penyakitnya. Alhamdulillah saya 2 kali divonis sakit. Setelah saya cari-cari dokter lain untuk diperiksa ulang, ternyata enggak. Dan itu banyak kejadian. Dan penting adalah pantang menyerah. Jangan berserah diri, gitu. Berserah diri. Jadi malah ikut-ikutan marah gitu kan. Itu kalau sama-sama marah kan jadi rusak malah, nggak ada penyelesaian, ya kan. Jadi tenang aja, kan kalau Bapak punya mobil Mercy pasti diasuransi dong, ya kan. Ya sudah Bapak, kita nggak usah ribut, ini asuransi kok nyelesain, gitu aja. Jadi tenang, tapi positif, berpikir positif untuk menyelesaikan masalah, bukan malah ikut-ikutan ribut, bukan malah ikutan ribut. Itu yang dimaksud kekuatan di dalam kesabaran. Bukan orang lemah, justru orang sabar, orang yang kuat. Nanti kita lihat semua ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dan contoh-contohnya. Itu. Begitu juga tadi Mas Dasmin, jangan merasa lemah kalau ada tetangganya ribut. Lapor aja ke Pak RT, gitu, atau lapor ke Satpam. Ya kan jadi lebih kuat kita kan. Nah itu maksudnya, yang dimaksud sabar di dalam Al-Quran itu adalah itu. Nggak boleh kita memasrahkan diri atau berpangku tangan atau berdiam diri atau pasrah, ya sudah gitu aja. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi sabar itu kita mengambil tindakan tetapi tidak gegabah. Kita mengambil tindakan bersikap tenang dan tidak marah-marah. Nah, saya tunjukkan lagi Rasulullah ini yang berkaitan dengan Mas Hamzan tadi, ya kan? Ini penegasan dari Rasulullah SAW. Bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi, ya kan? Nah, jadi kalau tadi Mas Hasan ngajak berkelahi itu bukan itu orang kuat. Hanya saja orang-orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu dia sedang marah-marah. Artinya marah bisa sebetulnya karena merasa nggak salah kan. Sudah haknya untuk marah, gitu. Tapi dia bisa menguasai dirinya. Nah, itu justru itulah yang orang kuat menurut Rasulullah. Ini yang Rasulullah yang bilang, bukan saya. Ini yang dimaksud dengan sabar dalam konteks Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya meskipun dia punya hak untuk marah-marah, gitu. Ya. Ada satu riwayat itu Sayyidina Ali waktu berperang. Waktu berperang dia sudah menghunus pedang kepada musuhnya. Menghunus pedang pada musuhnya. Sudah tinggal memenggal aja kepalanya gitulah, istilahnya gitu. Tapi nggak jadi. Si orang tadi disuruh pulang. Udah pulang aja. Lalu ada sahabat nanya, kenapa Sayyidina Ali kok orang disuruh pulang padahal tinggal memenggal aja kepala. Dia bilang, dia meludahi saya. Loh, bukannya malah dia meludahi Sayyidina Ali. Kenapa kok malah disuruh pulang? Itulah. Nah, karena dia meludahi saya takut bahwa saya memenggal kepalanya itu karena marah. Karena marah. Nah, kalau saya memenggal kepalanya karena marah, itu namanya saya membunuh. Namanya saya membunuh. Itu riwayat hadis sahih sekali. Jadi daripada saya membunuh, ya, padahal saya berhak untuk membunuh dia, gitu. Ya saya lepas saja. Nah, itulah salah yang dimaksud marah oleh Islam agama kita. Jadi
kita ya punya hak untuk marah, tapi kita tidak lakukan marah. Nah, ini ada di Al-Baqarah 249, 251. Banyak sekali contoh-contoh kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar, kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar. Ya kita lihatlah perang Badar, perang Uhud itu kelompok Rasulullah yang selalu kecil kalau dibanding Quraisy itu yang kadang sampai 300 kalinya. Lalu kita lihat kemerdekaan kita deh. Waktu Soekarno-Hatta memperjuangkan kemerdekaan dan teman-teman seperjuangannya. Itu kelompok kecil dibanding dengan kelompok Belanda, Jepang yang menjajah. Gitu. Tapi dengan kesabarannya, Allah memberikan kemenangan, yaitu kemerdekaan kita. Mereka nggak berperang, nggak menghunus pedang Soekarno-Hatta, enggak, karena dia nggak punya tentara kan. Perang itu setelah kemerdekaan, itu memang jihad kan, mempertahankan kemerdekaan. Tapi untuk mendapatkan kemerdekaan ini seperti janji Allah, kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Ini benar-benar nyata gitu, dengan kesabaran. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom chat, nanti kita bahas satu persatu. Lalu tolong diisi absensinya juga. Tolong diisi absensinya, link absensinya sudah dibagi belum? Tolong dibagi. Nah, kenapa selalu orang sabar itu kuat? Karena Allah besertanya. Karena Allah selalu berada di belakang orang-orang yang sabar. Bukan orang di belakang, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Itu artinya. Karena Allah menyertai kita orang-orang yang sabar. Nah, ada satu lagi. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ali Imran 146. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Banyak sekali ya, hampir 50 ayat di dalam Al-Quran itu mengakukan orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah beserta orang yang sabar. Itu yang dimaksud di dalam kesabaran bukannya membuat kita lemah, tapi justru membuat kita kuat. Contoh-contohnya tadi sudah diberikan, ya kan? Kenapa? Allah bersama kita. Taunya bagaimana? Taunya adalah Allah selalu berbicara di hati kita. Jadi kalau tadi misalnya ada orang yang nabrak gitu, nah kalau sudah kita nyatakan saya akan mengatasi orang ini dengan kesabaran sesuai dengan perintah Allah. Diam. Itu insya Allah ada hidayah yang masuk di dalam hati. Bagaimana caranya? Langsung keluar di dalam mulut. Oke, kita lapor polisi aja. Oke, kita lapor ke asuransi aja. Kan ini mobil juga di asuransi. Jadi tidak melayanin atau membuat makin runyam itu persoalannya. Ya. Sabar, ada satu ayat lagi, kalau kita sabar, Allah akan memberikan kesabaran di dalam diri kita, yaitu melalui hidayah yang ada di hati kita. Akan muncul sendiri jalan keluar gitu. Coba dipraktekkan. Nah, adik-adik yang masih muda itu yang suka marah-marah dan sebagainya, coba dipraktekkan. Nanti laporkan ke saya. Insya Allah kalau di dalam webinar yang lain. Coba dipraktekkan dengan 1, 2, 3 kasus, nanti lama-lama akan terbiasa. Menyelesaikan semua masalah dengan
kesabaran. Nah, kalau yang tadi berselisih atau tidak sabar, malah menjadi hilang kekuatannya. Tadi kan ditabrak, lalu disamperin, marahin, sama-sama marah, sama-sama ribut, gitu kan. Malah nggak nyelesaikan masalah, kekuatannya malah hilang. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Ini kalimatnya. Jadi ini yang menjadikan kita kuat adalah dengan kesabaran. Adalah dengan kesabaran. Ini kalimat Allah nih. Al-Anfal ayat 46. Sudah jelas-jelas diberikan. Jangan berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Jadi kalau ada tetangga ribut-ribut, jangan berselisih, cari solusi aja. Lapor ke RT, lapor ke keamanan, atau datangin orang tuanya, atau apalah gitu kan. Diam aja, sabar, nggak usah nanti akan muncul sendiri jalan keluar sesuai dengan janji Allah bahwa Allah akan beserta orang-orang yang bersabar, mencintai orang-orang yang bersabar, dan mulailah diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Satu persatu kasus diselesaikan. Nanti akan merasa sendiri, oh ya ternyata memang Allah beserta kita, ya. Nah kadang-kadang juga kita ini diuji sama Allah, digosipin, gitu kan, difitnah atau dikatakan hal yang negatif dari orang-orang yang di luar Muslim, dari orang-orang musyrik, dan Allah sampaikan, jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang Allah utamakan. Nah, jadi nggak usah dikhawatirkan, biarin aja kalau orang mau fitnah, biarin aja orang yang menjelek-jelekan kita. Gitu. Itu banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang diazab karena dia menjelek-jelekan saudaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dijelek-jelekin orang ya sabar saja, nggak usah dipeta kompli atau didatengin kamu. Nah, udah itu malah itu tadi kekuatan Bapak Ibu sekalian malah hilang. Gitu. Sabarkan, doakan orang itu untuk mendapatkan hidayah dan tidak terus-menerus mengganggu. Gitu. Nah, ini karena memang harus sabar dalam hal menghadapi ujian. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Jadi memang Allah itu menguji kita supaya kita sabar. Seperti tadi sakit gitu, itu ada ujian. Bagaimana dilihat langkah kita menghadapi sakit. Kita bersabar dengan mencari solusi, atau berserah diri atau pasrah aja dengan penyakitnya. Itu Allah yang akan melihat. Ditabrak mobil, Allah akan melihat. Makin marah-marah atau bersabar. Kalau bersabar dibantu sama Allah carikan solusi. Itu di Al-Quran disampaikan seperti itu. Nah, sabar menghadapi gangguan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja orang yang bertawakal dan berserah diri. Jadi jangan berserah diri kepada penyakit misalnya, atau berserah diri kepada tetangga yang ribut, atau berserah diri kepada angkot yang nabrak mobil. Enggak. Harus mencari solusi, tapi tidak dengan marah-marah. Itu intinya. Tapi tidak dengan gegabah. Tidak dengan emosi. Nah, supaya Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, itu intinya. Kalau terjadi masalah, ya mohon pertolongan aja kepada Allah. Dengan sabar dan salat. Ya, sabar dan salat. Kalau ada masalah, jangan malah marah-marah. Ini mencari kambing hitam, mencari orang-orang yang bisa disalahkan di luar dirinya. Itu malah enggak menyelesaikan masalah. Allah sudah berikan solusi, sabar aja, nanti saya akan bantu. Nah, itu kan. Nah, orang yang paling kuat di dunia ini siapa?
kalau enggak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ucapkan berkali-kali la haula wala quwata illa billah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Ini sudah janji Allah berkali-kali ya, beserta orang-orang yang sabar. Bisa dicoba, bisa diuji coba kalau ada kasus. Selesaikan dengan sabar dan kesabaran. Lalu yang satu lagi adalah kita harus sabar juga menunggu keputusan dari Allah. Jadi jangan buru-buru itu, jangan malah marah-marah. Ini kok Allah kok diam aja gitu. Enggak. Allah tidak pernah diam. Cuman memberikan keputusan itu pada waktu yang tepat. Allah memberikan keputusan untuk kita itu selalu dalam kondisi waktu yang tepat. Nah, jadi kadang-kadang ya kita diuji gitu untuk itu apakah kita sabar atau tidak. Nah, sebelum saya rangkum tadi saya mau tanya Mas Hamzan. Mas Hamzan, Assalamualaikum. Masih online? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah mendapatkan jawabannya kira-kira? Iya. Alhamdulillah sudah bisa saya dapatkan jawaban dari penjelasan tadi Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dicoba aja. Dicoba Mas Hamzan untuk mengatasi masalah-masalah ya. Jangan masih muda terus sering-sering emosi, malah energinya dibuat yang positif gitu. Energinya dibuat yang positif ya. Mas Jasmine. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Mas Jasmine. Ya Ustaz. Ya, udah nangkap persoalannya. Nangkap Ustaz, cuman istilahnya gini Ustaz kan. Sedikit terus bertanya Ustaz. Iya, silakan. Jadi kan masalahnya kita sanggup untuk bersabar. Tapi Ustaz kan kalau terlalu berlebihan tuh saya rasa saya sendiri nggak sanggup Ustaz. Ya kan? Insya Allah dicoba. Nanti Allah akan bantu. Tenang aja. Ya. Difitnah, dibully, macam-macam lah. Ya, yang paling efektif itu kalau Mas Jasmine mengeluh. Yang paling efektif itu mengeluh. Tapi mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada orang lain, pada orang tua atau pada teman, ngobrol dan sebagainya. Itu malah salah gitu. Mengeluhnya pada Allah. Mengeluh, ya Allah ini kok teman saya ngebully saya terus gitu. Berilah hidayah kepada dia, berilah petunjuk kepada dia. Doain aja. Biasanya cepat itu. Insya Allah bisa cepat. Apalagi kalau mengeluhnya pada malam hari, pada saat sholat tahajud. Itu sangat efektif karena sholat tahajud itu sholat yang meningkatkan kita derajat kita gitu. Lalu hubungan kita itu lebih langsung karena malam nggak ada distorsi gitu. Jadi dicoba, jangan dibully terus dilayanin itu malah. Tadi Allah bilang sabar aja, nanti saya akan bantu. Itu kan udah jelas gitu kan. Dan orang yang paling kuat kan Allah kan. Ya maaf bukan orang ya. Zat yang paling kuat itu Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya. Kita nggak tahu hati orang, Allah yang tahu gitu. Kita kan nggak tahu apa sih di dalam hati orang itu kok fitnah saya gitu kan. Tapi Allah yang Maha tahu. Jadi Allah yang akan memberikan solusi. Karena Allah akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Dicoba ya, Mas Jasmine. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Okti Andani ya. Masih online? Assalamualaikum. Okti Andani. Mudah-mudahan bisa dimengerti tadi solusi yang disampaikan. Karena sakit itu kan Allah yang kasih gitu untuk ujian kita. Ya kita bicara aja sama Allah, ya Allah, bantulah saya untuk menyelesaikan penyakit ini. Angkatlah penyakit saya. Bantulah saya untuk mencari solusi dan sebagainya. Karena sabar ya Allah akan bantu. Sabar tidak lemah dan patah semangat. Ini penting. Jangan menjadikan kita lemah. Kalau ada masalah, Allah beserta dan mencintai orang sabar. Tidak sabar itu menjadi hilang kekuatan.
sabar dari hal yang menyakitkan, gangguan, dan sebagainya. Sabar dari ujian Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan sabar menunggu keputusan Allah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahamin konsep sabar menurut Al-Quran ini yang justru akan memperkuat kita. Berbagai macam contoh sudah banyak, insya Allah akan memperkuat kita. Alhamdulillah sudah presentasinya sudah kita sampaikan. Ustazah Rahma, waktunya saya kembalikan. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustaz Hadi selaku pemateri pada malam hari ini. Baik sahabat Abi, ya tadi yang sudah berpartisipasi ya, saya tercatat ada 4 orang ya yang sudah berpartisipasi dalam tanya jawab. Jazakumullah khair ya kepada Pak Hamzan, kemudian Pak Yasmin, Kak Andani, dan Pak Surya ya, Masya Allah. Baik, apabila ada hal yang mau ditanyakan, masih ada unek-unek barangkali, masih ada kesempatan. Sedikit saja ya. Boleh dipertanyakan dengan singkat, padat, jelas. Silahkan Pak Hamzan, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Uhti. Ada beberapa pertanyaan yang menjanggal sekali di otak ini. Ya Syekh, Abi bisa didengarkan? Ya, silakan. Oke. Tadi dijelaskan terkait tentang sabar. Dan kita ada solusi untuk jangan marah-marah. Sedangkan marah-marah ini kan sebuah nafsu yang luar biasa. Yang memang lagi menggenjolak. Dan bahkan ada kutipan hadis yang mengatakan al-awalu ogodobin sejununun wa akhirun nadamah. Permulaan marah adalah gila dan akhirnya menyesal. Dan pertanyaan tiang Syekh, solusi untuk meredakan marah itu dengan cara bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua, Syekh, sabar ini bisa menurut ulama dibagi berapa dan apa-apa saja sabar itu? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mas Hamzan. Ya. Saya ada hadisnya, Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana kalau kita sedang marah. Cuman bukunya saya nggak bawa. Teman begini, jawabannya ada. Ada sahabat menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita sedang marah-marah? Atau kita punya nafsu untuk marah? Bagaimana untuk menghentikannya? Rasulullah bilang, kalau kamu mau marah, duduklah. Disuruh duduk sama Rasulullah. Lalu kalau masih dengan duduk itu masih keluar emosinya, Rasulullah bilang, terlentanglah, disuruh tidur kita. Disuruh tidur, disuruh merebahkan diri. Insya Allah dengan merebahkan diri itu emosi kita bisa berkurang. Itu orang mungkin ahli psikologi bisa menganalisa karena ini diucapkan oleh seorang Rasul 1400 tahun yang lalu. Dan saya yakin saya pernah juga tanya kepada teman-teman yang psikolog, ya memang begitu, kalau marah ya udah kita duduk aja atau kita terlentang. Ada satu hadis lagi yang bilang bahwa kalau kita sudah mulai emosinya meningkat, istighfarlah. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu dengan istighfar itu mengundang bantuan dari Allah seperti Allah janjikan. Ada satu hadis lagi, Rasulullah bilang, kalau kamu sabar, kamu akan diberi kesabaran oleh Allah. Nah, jadi banyak sekali cara-cara untuk meredakan kesabaran. Cuman kita tidak pernah mempraktekkan atau mencoba untuk mempraktekkan. Jadi caranya adalah ya tadi diam, diri, lalu duduk, sambil maksudnya itu duduk sambil berpikir mencari solusi bagaimana, bukan duduk terus berserah diri kan.
Tadi sabar kan tadi dibilang kita harus mencari solusi. Duduk itu mikir, itu apa solusinya ya kalau udah begini. Lalu kalau nggak bisa masih marah juga, ya dengan terlentang. Itu saya kira jawaban saya Hamzan dari hadis Rasulullah. Lalu kalau pertanyaannya ulama membagi berapa jenis marah, saya tidak tahu. Gitu. Saya sebaca hadis-hadis belum pernah ada Rasulullah membagi beberapa mohon maaf beberapa jenis marah. Saya belum pernah baca gitu. Jadi Mungkin kalau ada ulama yang membagi ya silahkan saja. Ya bukan pertanyaannya tentang pembagian marah, tetapi pembagian sabar. Bahwa pembagian sabar. Iya. Ya, tadi dijelaskan di dalam ayatnya tadi bahwa sabar itu adalah tidak dibagi-bagi lagi, diam atau yang penting jangan gegabah, jangan marah-marah, jangan jadi istiqomah aja terhadap masalahnya gitu. Cari solusi, bukan malah merusak. Jadi saya juga belum pernah lihat ada pembagian sabar di dalam Al-Qur'an maupun di hadis Rasulullah. Saya belum pernah baca ya, mungkin keterbatasan saya, ilmu saya untuk mengetahui itu. Kalau mungkin ada ulama lain yang mendapatkan ya mungkin bisa di-sharing gitu. Tapi yang saya tahu ya kalau sabar ya memang itulah. Dan itulah mesti harus dipraktikkan. Yang jelas harus dicoba. 1 kasus, 2 kasus gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa karena sabar itu adalah suatu sikap mental. Nah, sikap mental itu bisa diperbaiki atau diarahkan dengan melakukan training atau latihan. Gitu. Akan menjadi satu kebiasaan. Dan nanti akan dikenal orang, oh Bapak itu orang yang sabar. Karena kita sudah melakukan latihan, menyelesaikan semua kasus. Saya kira itu Mas Hamzan. Ya, terima kasih terima kasih atas jawabannya. Maaf, terlalu banyak. Enggak apa-apa. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ada yang lain, Ustazah Rahma? Kayaknya MC sedang terkendala sinyal, Pak. Oke, saya baca aja ini ada pertanyaan di ruang chat dari Uti Siti Hajar. Assalamualaikum. Uti Siti Hajar. Waalaikumsalam. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara agar kita tetap mempertahankan rasa ikhlas dan sabar? Sebab kadang ada situasi di mana kita tidak bisa menahan emosi, Pak Ustaz. Seperti selalu gagal dalam usaha di mana kita selalu ingin mendapatkan hasil yang baik, namun kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak selalu dapat hasil yang baik. Begini. Ustaz. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Sebentar ya. Nanti habis ini ya, sini ada pertanyaan di kolom chat, saya jawab dulu, Gi. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Surya, sabar dulu ya, Pak Surya. Saya jawab dulu pertanyaannya ini ya. Ya, Pak Surya. Iya, saya jawab dulu. Nanti habis ini Pak Surya. Bagaimana cara agar kita tetap mempertahankan rasa ikhlas dan sabar? Ini jawabannya cuma satu. Iman, kepercayaan. Kepercayaan. Sekali lagi iman atau percaya. Percaya kepada apa? Kepada takdir Allah. Kepada keputusan Allah. Kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Pertama, Allah itu tidak akan membuat kita susah. Ya, jadi usaha gagal, usaha ini gagal, menjadi emosi. Kalau di dalam lingkaran amalan tadi saya sampaikan niat, kita niatnya harus diperbaikin dulu karena Allah, lalu ikhtiar, usaha, lalu yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu memberikan ke kita sesuatu
yang baik, tidak mungkin tidak baik, ya kan? Tidak mungkin tidak baik. Nah, namun Allah memberikan kita itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita ingin mobil Mercy gitu. Nanti Allah tidak akan kasih Mercy, mungkin. Karena kalau dikasih Mercy, kita susah memeliharanya, atau nggak punya garasi yang cukup baik, dan sebagainya, nggak punya supir, atau jadi kita nggak boleh berlebih-lebihan juga untuk memohon kepada Allah. Jadi Allah akan berikan, kalau kita memerlukan suatu transportasi, ya Allah saya perlu transport untuk mengantar anak-anak saya sekolah, untuk mengantar orang tua saya, dan sebagainya. Insya Allah akan diberikan oleh Allah, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita mungkin naik, punya mobil sendiri, tapi mungkin Allah akan memberikan rezeki yang lain dalam bentuk uang supaya kita mudah untuk membuat transportasi untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi Allah berikan sesuatu yang terbaik. Coba dirasakan. Insya Allah kalau kita melakukan ibadahnya benar, niat kita benar karena Allah, itu biasanya Allah akan memberikan petunjuk di dalam hati kita tentang apa yang kita inginkan. Tentang apa yang kita inginkan. Ada satu, ya mohon maaf ya, ada teman gitu. Ustadz, saya ini udah cukup lumayan tua ini. Kok nggak ada lelaki yang ta'aruf ke saya? Oh itu kamu pengen gitu ya. Kalau memang sudah waktunya Allah akan beri. Kalau memang kamu pengen betul supaya tidak terjadi dusta atau dosa, ya lakukanlah ibadahmu, doalah kepada Allah sesuai dengan ya diatur sama Allah dan Rasulnya gitu. Tahajud yang bisa membantu kita itu sholat tahajud, sholat duha atau sholat rawatib. Jadi itu hubungan kita yang khusus, yang spesial bisa dengan Allah. Doa terus, doa, jangan lelah. Tadi saya sampaikan, jangan putus asa dengan kehendak Allah. Karena keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Percaya saja. Percaya. Banyak sekali contoh-contohnya kok orang-orang yang akhirnya kembali ke saya. Alhamdulillah sih. Waktu tadi, Ustadz, saya sudah ada yang melamar. Oh, alhamdulillah, saya bilang. Percaya kan? Kalian kemarin usahanya apa kok sampai nggak dapat? Iya, saya ikut komunitas ini, komunitas itu, saya inilah, itulah. Malah nggak dapat. Iya, karena yang memberikan jodoh kamu itu kan Allah, bukan komunitas itu, saya bilang. Nah, seperti itulah contoh-contoh yang banyak sekali di dalam kehidupan kita. Sabar dengan keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban saya, Ukti Siti Hajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Abi atas jawabannya. Ya, sabar ya. Percaya Allah akan berikan jawaban. Baik, Pak Surya, silakan Pak Surya. Mohon izin Ustadz, waktunya sudah habis ya? Ini apa? Iya betul. Bukannya 9:30, 21.30. Oh iya baik. Ya. Tadi Ustadz Afwan yang lebih dulu, Pak Surya apa Pak Rudi ya? Pak Surya silakan. Oh iya baik, silakan Pak Surya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini masalah tadi kan masalah sabar dalam karena kendaraannya tabrak gitu. Kalau seandainya maksudnya Pak Ustadz, misalnya kendaraan kita dicuri sama orang. Maksudnya nampak orangnya tuh yang curi itu Pak. Itu gimana tuh? Sabar apa aja? Maksudnya Oke Pak Surya. Jadi kalau mobilnya dicuri terus Pak Surya tahu pencurinya, ya kan? Iya. Nah, kan tinggal ada dua alternatif saja. Bapak mau gebukin orang itu, ya kan? Sambil marah-marah digebukin atau sampai mati gitu, atau Bapak laporin aja ke polisi. Jadi Bapak nggak ngelakuin apa-apa dengan sabar. Kalau ketahuan ya lapor aja ke polisi, ya, selesaikan dengan apa adanya, malah lebih sengsara dia. Jadi ya betul kan? Justru
Bapak punya kekuatan kalau dengan polisi. Tapi kalau Bapak marah-marah sendiri dengan dia, ya dia teman-temannya banyak juga loh. Nanti malah bakal jadi orang lemah di situ. Iya kan? Iya. Iya. Jadi Bapak yang digebukin nanti malah kan. Jadi mendingan cari sabar, lalu lapor ke polisi, atau gimana, ajak ke sana. Itulah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada yang lain Ustazah Rahma? Ada Ustadz untuk selanjutnya ada Pak Rudi Haryanto. Alhamdulillah termasuk salah satu peserta webinar yang rutin juga dan aktif ya, Masya Allah. Silakan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Pak Rudi. Sehat-sehat Pak. Sejahtera. Saya hanya satu pertanyaan yang tadi. Mohon penjelasan, apa dampak dari tidak sabar? Sebagai contoh, ketika kita mengendari kendaraan di tempat yang ramai, dia mengeluh, wah kok macet ya? Kira-kira apa dampak ini? Sekian gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Tadi cuma satu ayat yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak contoh-contoh ayat. Sebentar. Saya lupa ambil bukunya. Ketidaksabaran itu ketidaksabaran, dampaknya dari ketidaksabaran itu adalah ketidakberuntungan. Itu untuk ininya salah satu prinsipnya. Contohnya begini. Tadi macet, ya kan? Macet. Terus marah-marah. Padahal nggak bisa apa-apa juga gitu. Betul nggak? Orang macet kok, yang mau dimarahin siapa gitu. Ya, marah dengan dirinya sendiri, ya kan? Ya kan? Atau kalau dengan saudara atau anak istri sebelahnya, ini membuat suasana malah menjadi panas. Iya kan? Betul nggak? Udah macet, bapaknya marah-marah, lagi nyetir malah marah-marah. Jadi suasana jadi panas. Dampaknya kepada keluarga yang ikut bersama kita, jadi ikut panas juga gitu kan. Jadi suasana makin runyam. Gitu. Ya itu tadi yang Allah berikan. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan sabar, itu kekuatan kita malah hilang. Artinya kita menjadi orang yang tidak disegani atau tidak dihormatin sama keluarga kita sendiri. Ini bawa apa? Ini apa? Orang nggak bisa apa-apa malah marah-marah. Kayak gitu kan. Jadi intinya adalah ya sudah malah kita mesti menghibur pada anak-anak kita. Ya memang harus begini. Kalau sudah jam segini ya waktunya macet dan sebagainya. Insya Allah nanti sebentar lagi juga. Jadi malah membuat suasana positif itu yang disebut tadi sama di dalam ayatnya tadi. Membuat suasana yang positif, membuat suasana yang gembira di dalam kendaraan itu. Bukannya malah marah-marah, karena marah-marah juga ada gunanya kan. Yang mau dimarahin siapa orang macet. Marah dengan dirinya sendiri, kenapa kok lewat di situ kan gitu. Saya kira gitu Pak. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya siap, terima kasih Ustaz. Iya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Pak Ahmad Aris. Pak Ahmad, silakan untuk pertanyaan langsungnya. Assalamualaikum Pak Ahmad Arif. Aduh. Suaranya kecil banget. Di saya nggak ada suaranya ya. Pak Ahmad mohon izin jika terkendala untuk pertanyaan langsung, bisa pertanyaan melalui room chat ya. Mohon izin karena terkendala bisa ditulis saja dan kita beralih terlebih dahulu kepada Bu Yuli Rizana. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Rudi atas pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Kak Yuli Rizana, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita sering dizolimi seseorang, kita sudah sabar menghadapi orang tersebut, tetapi orang tersebut semakin jahat kelakuannya terhadap kita. Bagaimana sikap kita selanjutnya pada dirinya? Silakan Ustaz untuk ditanggapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Uh, jadi ibu ini dijahatin orang terus-menerus. Gitu. Sudah disabarin, masih aja dia menjahatin gitu. Menzolimin. Ya saya nggak tahu apakah orang ini niatnya apa. Gitu. Jadi gini, kalau tadi Allah surat di atas menyebutkan bahwa kita harus sabar itu bukan berserah diri loh. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukannya menerima nasib. Dizalimin orang kok penerima nasib. Malah Allah malah marah gitu. Kita dizolimin kok malah mengalah gitu. Atau kita kok malah tidak berbuat apa-apa. Ya, kalau yang namanya sabar itu adalah harus cari solusi. Kenapa orang ini kok menzalimin saya gitu? Kenapa? Cari solusi. Justru itu yang, tapi tidak dengan marah-marah, tidak dengan gegabah, harus dipikir dengan jernih. Cari solusi. Mungkin melalui temannya dia atau melalui apa sih maksudnya dia kok selalu menzolimin saya? Kenapa sih? Nah, kalau sudah ada solusi diselesaikan. Gitu. Jadi tidak dibiarkan. Kalau ini terlalu sabar, malah disebut tidak berbuat apa-apa, malah dia pikir wah enak ini dizolimin oleh orang gitu kan. Jadi ayatnya bunyinya adalah tidak berserah diri, tidak patah semangat, ya kan, selalu mencari solusi, tapi tidak dengan emosi, tidak dengan gegabah. Ya, jadi harus hati-hati, diselesaikan, cari solusi. Cari temannya, kenapa sih ini orangnya? Jadi yang penting ada cari solusi, jangan didiamkan. Kalau didiamkan malah dia akan berpikir bahwa memang sudah waktunya dizolimin terus gitu. Itu justru tidak boleh. Minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih ini orang? Minta pertolongan kepada Allah. Dan sabar menunggu pertolongan dari Allah. Itu tadi yang jalan keluar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ada ditulis di Al-Quran. Diberikan petunjuk ke kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mintalah pertolongan kepada saya. Sabarlah menjadi keputusan. Nah, sabar itu bukan berarti berdiam diri, berpangku tangan, menerima nasib. Udah nasibin dijolimin ya udah. Jadi itu ya, Ibu Yuli Rizana, insya Allah bisa menjawab pertanyaannya. Baik, insya Allah terwakili ya untuk pertanyaan yang dari Kak Yuli. Kemudian kita beralih pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Aris akan lebih dulu dibacakan. Beliau tadi terkendala ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi apakah ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang larangan marah-marah? Jika ada, mohon untuk dipaparkan. Atas perhatiannya terima kasih. Demikian Ustadz. Ya, sebentar saya ambil bukunya ya. Oh, baik. Baik sahabat Abi, sambil menunggu, jangan lupa untuk mengisi link absensi. Pengisian maksimal pukul 24.00 waktu Indonesia Barat malam ini ya. Kalaupun ada kendala terkait pengisian, bisa hubungi penanggung jawab, ada Kang Rian ya, ya Allah.
instruksi Pak Ibu moderator. Bagaimana Pak Hamdan? Ya, kalau Syekh lagi mencari dalil, mungkin ada dari sanak saudara atau yang lain, mungkin bisa menambah dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah kembali ya. Ya, insya Allah. Bentar ya. Ini saya sudah ketemu hadisnya. Saya bacakan ya. Karena yang ditanya adalah sebetulnya di luar konteks, tapi karena kita nggak bicarain masalah marah. Tapi saya baca aja. Wasiat paling penting dari Rasulullah SAW adalah bersabar dan jangan marah. Dari hadis riwayat Bukhari, ya Nabi, berilah aku wasiat. Rasulullah SAW menjawab, jangan marah. Ditanya berulang kali dan tetap dijawab, jangan marah. Ya memang nggak boleh marah. Ini Rasulullah yang bilang ya. Jika salah seorang di antara kalian marah, sedang dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Apabila marahnya hilang, maka selesailah. Tetapi jika tidak hilang, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Jadi itu jawabannya. Kalau tadi ditanya soal hadis tentang marah, larangan dari marah, itu Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa kita nggak boleh marah. Baik, alhamdulillah. Insya Allah terakhir ya untuk jawab untuk pertanyaan dari Pak Ahmad. Satu lagi Ustadz, masih ada pertanyaan dari Pak Zuhrul Fahmi. Assalamualaikum. Semua itu pasti ada batasannya, terkecuali dengan sabar. Nah, ujung batas sabar itu kapan dan bagaimana? Terima kasih. Silakan Ustaz, terkait ujung batas sabar. Di dalam Al-Quran saya cari-cari juga. Banyak yang orang nanya, sabar itu batasnya seperti apa sih? Gitu. Masa orang harus sabar melulu? Ya, karena salah pengertian. Sabar itu bukan berarti selesai atau menyerah atau berserah diri gitu. Justru malah harus kita berusaha untuk mencari solusi. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis selalu bicara begitu. Sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Orang bukan menyerah kok gitu. Bukan berserah diri gitu. Pada nasib gitu. Atau berdiam diri gitu. Terus marah terus dianya orang. Sampai kapan saya harus nggak marah gitu. Bukan begitu, justru nanti di marahnya itu akan berhenti setelah kita ketemu solusinya. Makanya Allah sampaikan carilah solusinya. Carilah solusinya. Saya kira itu jawabannya. Baik. Insya Allah bisa ditanggapi ya terkait jawaban dari pertanyaan Pak Zuhrul Fahmi. Baik Ustadz, insya Allah sahabat Abi sudah dicukupkan, tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah semua pertanyaan telah tersampaikan dan alhamdulillah sudah keseluruhannya terjawab. Kemudian ada yang ini masih cukup insya Allah untuk satu penanya lagi. Barangkali ada yang masih mau bertanya ataupun dari Ustadz mau menambahkan. Mohon maaf, ini ada link yang masuk atas nama AAB, Roli Telkomsel. Ini bukan link kita, jadi jangan dipakai. Khawatirnya nanti malah mau yang presensi atau mengisi absen pakai link yang Bitly. Ini atas nama AAB nih. Mohon admin dilihat atau dihapus itu. Ini kan membahayakan teman-teman kita yang di grup. Oh iya betul. Baik, sahabat Abi, mohon izin ada ini ya. Ada dari DM Abi pakai caps lock, itu bukan dari kami. Mohon jangan diklik. Khawatir terakses hal-hal yang tidak diinginkan dan itu di luar pihak pengurus Abi, jadi tidak ada tanggung jawab dari kami, hanya mengatasnamakan saja. Atau bisa di ini aja ditandai. Baik.
Insya Allah untuk memudahkan jika ada terkendala absensi bisa via grup ke Kang Rian. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Hadi sebagai pemateri malam ini luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Abi yang antusias sekali dalam pertanyaannya, kemudian berbaginya, mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga dalam aplikasinya. Kalau secara teori kita sudah memahami, maka secara aplikasinya kita harus berikhtiar. Sabar itu bukan mengalah, namun bisa mensolusikan. Masya Allah ya, begitu. Satu lagi tadi ini ada informasi, apakah ada hafalan secara online? Ada ya, insya Allah terpusat di akun Instagram Abi_Daily Quran. Mungkin insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut via grup WhatsApp. Kita baca hamdalah bersama-sama, sahabat Abi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.